Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Kopi Babe Aldo. Yap. Kayak biasa nih, Be. Apa namanya? Pakai kalau bikin konten kan malam. Iya. Ini udah malam banget nih. Udah biasa. Udah biasa ya. Udah biasa. Udah emang udah begitu. Iya. Soalnya alhamdulillah Babe hari ini lagi banyak tamu soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pakai nunggu agak lama. Tadi mau bikin opening sebenarnya, Be. Oh ya nggak usah ada kelamaan ya begini aja. Hujan. Iya. Karena hujan. Iya. Tak berarti mendung. Waduh. Gitu ya. Iya kan, gue ngebalik doang. Oh, iya. Gue mulai absurd ini gara-gara komedi absurd. Mulai mempengaruhi. Ini mempengaruhi cara berpikir kayak. Iya. Tapi seenggaknya tetap kita berkonten deh malam ini. Ya kayak gitu. Apa ya? Cuman ini Be, apa ya, pembahasan kemarin kan udah lumayan berat-berat nih. Oke. Iya kan ya? Oke. Sekarang kita pembahasannya agak ringan aja sedikit. Siap. Agak ringan-ringan aja. Sama narasinya kayak kemarin sih Be. Maksudnya mungkin pertanyaan-pertanyaan ini mewakili orang-orang banyak. Siap. Karena Pak Ki adalah orang yang awam. Ya, karena awam itu adalah kebanyakan. Kebanyakan orang. Berarti kalau kebanyakan dikurangin dikit. Dikurangin dikit. Kan kebanyakan. Oh iya. Kepenuhan. Iya. Mulai masuk juga nih absurd. Iya, gue mulai absurd ya. Iya. Nah, jadi langsung masuk pembahasan nih, Be. Ini pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini memang dari Pak Ki sendiri sih, Be. Oke. Ya, yang tadi kayak Pak Ki bilang sih, maksudnya ini mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan teman-teman di luar sana. Siap. Ini tentang apa ya, penyakit hati, Be. Oh, Waduh. Ini berat apa ringan nih? berat ini bro, berat. Lipat kaki dulu. Iya berat. Oh ini berat ya berarti. Be? Berat. Yang Pak Ki rasain sih Be, ya. Yang maksudnya penyakit hati itu kalau dari Babe nih, itu penyebabnya faktornya apa aja sih Be? Oke, ini ngejawabnya dulu. Kalau bicara soal hati ini emang paling berat sudah. Karena saking beratnya Allah itu bilang Allah tidak memandang manusia ini lewat amalia zahirnya. Allah nggak lihat bentuk fisiknya, Allah lihat hatinya. Lihat betapa berat itu kan. Gue pernah mendengar dari guru gue, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat walafiat. Amin. Beliau mengatakan ada sebuah hadits qudsi yang mengatakan bahwasanya Allah berfirman, tidak ada yang dapat menampung kebesaranku kecuali hatinya orang yang beriman. Sampai kebesaran Allah itu ada di dalam hati gitu. Ya, berarti kan hati sesuatu yang luas, yang luar biasa. Ya, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam termaktub dalam Al-Quran meminta berdoa kepada Allah SWT. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku, hatiku, ya. Nah, Rasulullah, kalau buat Rasulullah SAW, alam nasirah laka sadrak, bukan katalah kami lapangkan hatimu ya Muhammad. Nah, ya jadi hati ini sesuatu yang berat dan itu kontrolnya luar biasa tuh. Ya, tadi pertanyaannya apa penyebabnya? Ya, banyak faktor. Hati itu tempatnya iman. Hati itu tempatnya iman. Pernah gua jelasin nama dulu, kalau nggak salah, nggak tahu di konten ada apa enggak yang masalah di mana kita ngumpul, gimana kita duduk, itu menambah iman. Yang mana kita duduk, itu mengurangi. Nah itu faktor-faktor paling utama tentang hati. Dan yang paling penting tentang mengontrol hati adalah adanya seorang guru yang memperhatikan hati kita. Karena tanpa guru kita nggak bisa. Berat. Kita ini jangankan melihat hati, melihat wajah kita aja tanpa bantuan cermin nggak bisa. Iya. Padahal mata ada di sini. Iya, dekat ya, fisik. Iya, mata ada di sini. Tapi memperhatikan wajah kita nggak bisa. Kita memerlukan cermin untuk melihat wajah kita sendiri. Lalu bagaimana kita mempengaruhi hati kita? Dan hati ini tempat kalau kita salah ngisi di hati ya tempatnya setan. Dan contoh kesombongan. Ya sombong itu ada yang mentafsirkan sombong itu merasa lebih baik dari orang lain. Iya. Ya, kadang-kadang nih saking keplesetnya nih. Wah, sombong banget orang itu. Lagi ngomongin orang sombong. Iya. Tapi ternyata dia merasa lebih baik dari orang itu, berarti dia sedang sombong. Iya. Lu lihat tuh.
Ya kan, jadi hati ini penentu di mana seseorang itu surga atau neraka. Kalau di akhirat, surga dan neraka itu terpisah jauh jaraknya. Tapi kalau di dunia ini, surga dan neraka itu ada di hati. Ini kepleset setipis daun bawang, lu bisa dari surga kepleset ke neraka lu. Contoh ya. Uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik. Iya. Itu diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah. Kita harus memberi contoh yang baik kepada orang lain. Iya. Ya. Ria, memamerkan kebaikan kepada orang lain nggak boleh. Iya. Iya. Itu amalia zahirnya sama. Lagi ada orang ngaji, diupload di YouTube, dia lagi ria atau lagi memberi contoh yang baik? Nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti dari hatinya berarti. Iya. Nah, jadi kita kadang-kadang bab hati ini pintar menilai orang, tapi tidak memperhatikan hati kita. Ah, sombong banget lu, Be. Ah, sombong ini banget tuh. Lu cuman ria lu. Loh, kita nggak bisa kontrol hatinya orang. Hatinya kita aja kita nggak tahu. Lu lihat hebatnya orang sekarang. Udah jadi pada malaikat kadang-kadang. Hatinya orang. Begitu saya. Jadi serem juga gitu. ini bukan ringan. Penentu. Penentu. Innamal a'malu binniyah. Semua amal itu diniatnya, tergantung niatnya. Nah, letaknya niat di mana? Ada di hati. Di hati. Ya, jadi hati bukan sesuatu yang berat sayang hati ini. Sampai dalam bahasa Arab, hati itu al-qalbu. Al-qalbu itu maknanya juga berbolak-balik. Sampai ada doa kan, ya muqallibal qulub. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, gampang terbolak-balik. Hari ini cinta, besok jadi benci. Hari ini beriman, besok jadi ingkar. Ya, jadi hati berat, banyak faktor yang itu, makanya perlu diperhatikan hati. Ya, banyak faktor. Begitu saya. Yang paling utama adalah tempat lu duduk. Ada yang di syair dibikin sama, kalau nggak salah Sunan Bonang radhiyallahu anhu. Tombo hati, obat hati, ada 5 perkaranya. Ya, itu 5 perkara obat hati itu. Obatnya. Yang satu yang paling mudah kita lakukan. Dan nggak ada beban. Apa? Berkumpul dengan orang soleh. Nah, jadi sering-seringin lu ngumpul sama orang soleh gitu. Makanya jangan sering-sering sama gue. Kenapa emang? Sekarang kan absurd. Mudah-mudahan Allah jadiin hati kita bersih. Amin. Amin. Begitu. Nah, kalau ini Be, kan salah satu faktornya tadi Bapak bilang kayak perkumpulan juga gitu ya. Kalau misalnya ini Be, kalau misalnya dari segi apa yang kita konsumsi misalnya. Bisa juga. Misalnya gitu. Bisa juga. Orang ada, kalau nggak salah Nabi mengatakan kalau orang biasa makan barang haram nih, yang haram itu asad jawari, badannya susah diajak baik sama. Jadi hatinya susah mengajak baik badan ini. Lu pernah nggak ngalamin, lu udah pengen sholat nih, udah pengen sholat tapi males kayaknya. Nah, itu biasanya ada yang haram yang masuk. Oh gitu. Ya, makanya tuh hati-hati yang disuntik di DNA tuh jadi haram masuk di DNA. Waduh, serem banget tuh ya. Iya, serem banget itu. Makanya itu berpengaruh, makanan haram itu berpengaruh. Makanya para pejabat yang ono, ya karena udah kebanyakan makan uang rakyat, diajak baik itu susah kadang-kadang. Padahal mereka tahu itu baik. Enggak, dan ini memakan korban enggak sekelas orang awam, kiai. Iya, kiai yang berilmu, apalagi kita gitu. Iya, kiai sampai makan pisang. Kok bahas itu ya? Kenapa jadi gitu? Nggak tahu. Gue sekarang kalau inget kiai inget pisang. Mulai absurd gue. Aduh, pembahasannya jadi lonjak gitu. Dari hati ke pisang. Pisang hati. Tapi pisang itu punya jantung kan? Jantung pisang. Kenapa jadi ke pisang? Balik lagi. Nah, apa namanya? Soalnya iya sih Be, maksudnya kenapa Pak menanyakan hal ini gitu ya? Nggak usah jauh-jauh dah. Maksudnya orang-orang terdekat Pak pun gitu ya. Ada kayak perubahan gitu Be.
Ada Oh perubahan. iya. Tadinya pakai pikir nih, maksudnya itu kan menyangkut perilaku berarti ya. Iya, Sebetulnya. Syaitan itu lebih up to date daripada kita. Iya, emang iya, Be? Loh, setan nggak pernah tidur. Iya. Dia istiqomah, nggak berhenti goda kita. Kita tidur, dia goda. Iya. Jadi yang mau dirusak sama setan ini apa? Perilaku. Orang udah nggak berperilaku semestinya manusia. Yang membedakan manusia sama hewan apa? Perilaku. Monyet makan, manusia makan. Monyet kawin, manusia kawin. Iya. Ya, yang membedakan apa? Perilakunya. Bagaimana memperlakukan gitu. Sekarang manusia udah lebih dari binatang kadang-kadang. Iya. Dan itu ada di Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Dikasih akal pikiran, dikasih perasaan, tapi nggak digunakan baik. Ya itu yang mau dirusak memang. Satu ketatuan manusia ini makin mau dirusak. Dan pusatnya di hati. Di hati, perilaku. Nah mereka nggak bisa masuk ke hati kita, mereka akan merusak badan kita dulu. Iya. Iya, kalau udah badan kena yang haram, udah selesai saya. Sudahlah. Nih, dari mulai dulu. Terciptanya khamr, minuman keras. Iya. Merusak apa? Apa yang rusak dari khamr? Perilaku. Narkoba, apa yang rusak? Perilaku. Televisi, apa yang rusak dari kita? Perilaku. Handphone, apa yang rusak dari kita? Perilaku. Jadi puncaknya adalah perusakan perilaku. Iya. Nah, itu pentingnya kita menjaga hati kita gitu. Jadi memang perilaku yang mau dirusak ini perilaku. Udah ada ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, anak pukul ibu, udah ada. Sudah ada ya, mungkin kalau kita bayangin nggak masuk di akal kita udah. Iya, makanya. Ibu bunuh anak. Loh kalau anak bunuh ibu sudah banyak ya. Anak bunuh mukulin orang tua udah banyak ini. Iya. Udah dari nggak nyangka gua ada ibu yang tega bunuh anaknya gitu. Itu tetangga pakai suaminya tuh. Nah tuh, ya artinya sudah ada. Iya. Apa yang rusak? Perilaku. Dari mana rusaknya hati? Rusaknya zahir kita. Yang mestinya ini badan Allah ciptakan, Tuhan ciptakan buat kita dengan sedemikian sempurna. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, kata Allah. Apakah kalian kira kami menciptakan kalian ini dengan sia-sia? Nggak ada yang sia-sia dalam tubuh manusia. Bagus, mau dirusak itu. Dan puncaknya adalah rusaknya perilaku. Nabi akhlak. Nabi mengatakan ini bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, perilaku. Zaman sekarang ngomongin yang benar dimusuhi. Iya. Itu Iya. lebih Itu apa yang rusak? Perilaku. Absurd sudah. Iya, lebih absurd aja. Ini kan jadi berbohong udah menjadi sebuah sudah menjadi kebiasaan gitu. Gampang bohongi orang. Bahkan kalau ada orang jujur dibilang apa? Enak ditipu nih. Kejujuran jadi kebodohan. Dianggap bodoh. Padahal jujur nih orang. Jujur udah nggak dipakai. Lu nggak bisa diajak kerja sama lu. Ya kan? Ya ini terjadi sekarang. Dan kita mudah-mudahan kita bentengin diri kita dan sebisa kita untuk menyampaikan kebenaran ini. Hasilnya ya terserah Allah. Yang penting kita usaha. Benar. Ya kita mau ngumpulin semua orang mau ikut kita, mau percaya kita itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Ya, jadi just do it dah. Ya. Walaupun nggak punya duit gitu. Walaupun kantong tipis. Iya. Bah, mending kantong tipis. Nggak ada kantongnya. Iya. Jadi begitu sayang. Perilaku ini yang akan makin. Adik sama kakak udah nggak kayak dulu. Iya. Ya masih generasi gua alhamdulillah nih, mudah-mudahan adik-adik gua umur panjang sehat afiat, keluarga gua yang masih hidup insyaallah umur panjang sehat afiat. Amin. Kami itu dibiasakan habis sholat 5 waktu saling salaman. Iya. Saling salaman. Jangan kan ketemu. Sholat 5 waktu. Iya. Habis sholat itu salaman. Jadi adik-adik gua tuh mesti nyari gue gitu. 5 waktu. Itu dari kecil tuh. Alhamdulillah. Zaman sekarang adik ketemu kakak salaman, Allah. Iya. Jadi tabu salaman. Iya. Jadi
Hati itu adalah sumber segala kebaikan, sumber segala keburukan. Bahkan cinta itu ada di mana? Di hati. Di hati. Cinta kepada akhirat itu sumber keselamatan. Cinta kepada dunia adalah sumber kehancuran. Ya, jadi hati ini harus dijaga banget, dan itu nggak bisa sehari 2 hari. Hati itu bukan teori, hati itu praktek. Jadi selain lu tahu teorinya, harus dididik, dilatih, dibiasakan. Sebagaimana fisik. Iya. Sebagaimana fisik. Orang yang badannya kuat ngangkat berat itu nggak langsung otomatis langsung kuat ngangkat berat. Harus dikasih beban, dilatih dengan beban. Fitness center tuh. Iya. Orang rela bayar uang banyak, buang waktu hanya untuk membentuk tubuh yang indah. Iya. Lewat apa latihannya di situ? Ngapain? Ngobrol? Enggak. Ngonten? Enggak. Ngangkat beban. Iya. Menerima beban. Ngangkat beban, menanggung beban. Menanggung beban. Dengan menanggung beban jadi bagus badan. Iya. Jadi kuat. Nih contoh, lu nggak pernah ke fitness center. Tiba-tiba ke fitness center nih, ada 10 kilo barbel. Awal ngangkat berat lu. Berat. Pasti. Tapi dengan tiap hari lu angkat, seminggu udah jadi ringan itu. Iya. Bukan bebannya berkurang, elunya tambah kuat. Iya. Bebannya tetap 10 kilo, bukan turun bebannya. Iya. Nah begitu juga hati. Allah berikan masalah di hati elu, itu sebetulnya Allah mau melatih agar hati jadi lebih kuat. Cuman kadang-kadang kita kalah sama hawa nafsu. Akhirnya hati kita nggak kuat-kuat, lemah mulu, kurang kopi, gitu. Iya. Ya, jadi perlu ada kan. Pernah nggak dulu ngalamin satu masalah yang seolah-olah ini, wah ini kalau nggak selesai, tapi selesai kan? Selesai kan? Selesai. Iya benar sih. Iya kan? Wah kayaknya nggak bakal selesai ini. Sampai tembok dipukul. Udah ngerasa kayak akhir hidup. Udah iya ada. Tapi selesai kan? Selesai. Nggak hidup sekarang. Ya ujiannya itu memang di hati itu sayang. Hati sumber segala kebaikan, sumber segala keburukan. Iya. Dan setan itu menggoda kita lewat hati. Iya. Ikhlas itu di hati apa di pikiran? Di hati. Di hati. Kan Allah bilang itu, kau ngomong sama iblis, kau akan bisa menggoda semua hambaku kecuali hambaku yang ikhlas. Berarti hambanya yang kuat karena Allah gitu. Jadi nggak terpengaruh kalau karena Allah. Setan nggak ngaruh, akhirnya setan mau mencoba mempengaruhi lewat apa? Yaitu tadi badan. Ya, akhirnya dipengaruhi lewat khamar, narkoba, konsumsi. Iya, uang. Iya. Oh, uang ini jahat loh. Waduh, serem. Uang ini jahat. Serius. Lu tanya sama yang kalau ada kan polisi cepet itu kalau di tiap tikungan apa putar balik itu kan ada ya? Pauga ya. Itu untuk bisa berdiri di situ, itu melalui pertumpahan darah sayang. Iya. Benar. Lu serius? Padahal kita paling banter ngasih 100.000 alhamdulillah deh. Iya, itu udah gede banget kan? Gede, sangat gede. Paling kita ngambil koin-koin kan. Iya. Ya. Itu untuk bisa berdiri di situ siang-siang panas-panas. Untuk itu mereka mengorbankan nyawa, itu pertumpahan darah. Wilayah itu bro. Iya. Uang kan? Uang bisa menghilangkan rasa kemanusiaan. Gua pernah jalan sama dia nih. Gua pernah juga di podcast ini gua sampein, pernah satu mobil. Gua nanya sama dia, sama-sama duduk di depan, dia yang bawa mobil. Lu yang bawa mobil kan? Iya, bawa. Ya, gua nanya sama dia, itu di Karawang itu, gua ingat mau beli gelas. Oh iya benar. Mau beli gelas. Iya benar. Iya, gua nanya sama dia, Fakih, ini di jalan apa yang lu lihat? Oh, ada gedung-gedung, ada mobil, ada ini. Tapi begitu apa yang gue lihat, lu tahu, masih nggak? Masih. Apa yang gue ingat? Pemulung. Pemulung. Lihat ya, pandangan matanya sama, jalan yang kita lalui sama, pada saat yang sama, pandangannya berbeda. Iya. Benar. Itu karena bukan gue mau bilang gue mulia, enggak. Karena pada saat itu Allah lagi gerakkan hati gue memperhatikan kemiskinan itu. Iya. Di tengah
kemewahan. Mewah semua. Iya. Pemulungnya cuma satu. Iya. Nggak kelihatan makanya. Nggak kelihatan sama pagi. Tapi gue bilang kalau gue merhatiin itu. Ya, jadi pandangan manusia mata ini pun terpengaruh oleh hati. Oh iya. Ya lu kalau ngelihat hati dengan cinta semuanya indah. Tapi kalau lu melihat dengan kebencian semuanya bangkai. Tapi kalau lu melihat semuanya dengan dunia serakah. Akan serakah lu. Iya. Ya, kan udah kurang apa no? Bapak-bapak yang uangnya udah triliunan, tambangnya udah banyak, masih juga menjabat yang banyak. Siapa dia? Ada. Kurang apa coba? Iya. Usia udah tua, udah 70 lebih, apa lagi? Iya. Apa lagi? Tapi masih dengan keserakahan. Itulah dunia. Hasratnya. Hasrat akan terus. Makanya pentingnya hati. Jangan sampai gini. Mudah-mudahan kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa. Amin, amin. Jangan sedikit letakkan noda hitam di hati untuk cinta dunia. Karena itu akan membesar akan menguasai hatimu dan kau akan celaka. Dunia itu kalau diibaratkan seperti perempuan tua yang bersolek. Mau lu? Enggak. Hah? Enggak mau. Nggak mau. Ya dunia tuh. Perempuan tua yang bersolek. Makin tua dia, makin bersolek dia. Orang yang memahami itu nggak mau. Iya. Tapi kalau orang yang nggak tahu tertipu. Dan semua para pengantin dunia dibinasakan. Semua. Oke, gua kasih perumpamaan ya. Analogi. Ini dari guru gua, mudah-mudahan beliau umur panjang jalan ya. Gua lagi buat roti tart. Iya. Ulang tahun gue tart, ulang tahun. Lu lihat cara buatnya. Gua masukin kotoran hidung, kotoran gigi, kotoran mulut, apa? Gua kasih ludah, pokoknya ada kotoran lah di bahannya itu. Masuk ke situ. Gua masukin di oven, gua hias. Orang yang lihat cara gua bikin, gua kasih nggak mau? Iya. Nggak bakal mau. Nggak mau. Gua paksa. Nggak mau. Nggak mau. Tapi orang yang nggak lihat cara gua bikin akan berbondong-bondong menjadi roti tart itu. Berebut mereka akan roti tart itu. Andai kata yang di berbondong-bondong itu tadi ada orang yang lu sayang, akan lu ingatkan atau lu biarkan? Ingetin. Ingetin. Iya. Ya begitulah dunia ini kalau mau dianalogikan. Oh. Orang yang memahami cara Allah membuat, Allah kasih tahu cara membuat dunia ini dengan banyak kotoran, dengan banyak penyakit, dengan ini nggak mau, dipaksa nggak mau. Iya. Para wali nggak mau, dipaksa nggak mau dia. Tapi orang yang nggak tahu berebut. Dan para ulama, para wali yang nggak mau itu, yang tahu cara membuatnya, mereka akan berusaha menyelamatkan orang yang bisa disayang, walaupun lebih banyak yang tidak selamat di akhir zaman. Iya. Karena udah tertipu sama keindahan. Keindahannya, ya itu tadi roti tart tadi. Iya. Ada stroberi. Ada coklatnya, ada misi, wah macam-macam dah. Padahal bahan pembuatnya adalah intinya adalah kotoran. Dan itu mata yang akan tertipu adalah mata yang biasanya memang nggak tersandar sama hati yang baik. Contoh. Lalat nggak akan pernah tahu indahnya bunga karena di hatinya lalat sampah adalah kemuliaan. Oke? Iya. Ya, nih lo ngeliat perempuan, kadang-kadang perempuan nih kadang-kadang perempuan suka lucu ya, dia jualan seksinya nih. Iya. Datang cowok nafsuan, terus dia dikecewakan, terus marah. Lah kan dia yang ngundang. Iya. Nah, jadi kayak begitu lah. Begitu, hati ini penting. Hati akan mempengaruhi hidup lu, hati akan mempengaruhi pandangan lu, hati akan mempengaruhi sedih lu. Karena apa? Sedih itu, sedih, marah, itu manusiawi. Sedih, marah, kecewa, manusiawi. Tapi karena apa? Penyebabnya apa? Ada orang yang kehilangan hartanya banyak, biasa aja. Iya. Ya kan? Biasa aja. Tapi ada orang yang cinta dunia, ya udah 2 periode masih mau 3 periode kan?
Cinta kekuasaan, cinta jabatan. Iya, karena sudah merasa nyaman, hatinya dipenuhi dengan itu. Apakah dia salah? Ya, itu biarkan Allah yang menilai gitu. Iya. Gue disuruh begitu, naudzubillah min dzalik. Iya, memang sih kalau udah duduk di kursi kekuasaan ini mau turun susah ya. Iya. Iya, sehingga sampai melanggar pun dibiarkan aja mungkin. Kan kalau kata Pak Mahfud kan ini apa malaikat aja nih Ya gitu malaikat iya. aja udah kalau Iya. udah masuk ke Iya. wilayah ini Iya, jadi iblis katanya. jadi iblis ya Jadi pembukaan pendaftaran iblis dong ya. Begitu sayang, penting Iya, hati. berarti ini bukan pembahasan yang ringan Sebenarnya nggak ringan juga, dia mancing-mancing doang. ternyata ini pembahasan yang berat Berat loh. ternyata. Hati tidak pernah berhenti bergerak. Semua fisik kita, zahir kita itu terikat oleh ruang. Iya. Pandangan mata kita nih tertutup oleh ruang ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi hati, biarpun kau menutup mata, kau masih ingat apa yang ada dalam hati. Ada di mana dia, ada di mana, apa ya? Iya. Kalau lu lihat aja, kita nggak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita beriman sama dia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Hati punya kerja itu. Iya, iya, iya. Hati punya kerja. Nah, jadi wah penting hati sayang. Yang bisa bikin nangis hati, Iya. yang bisa bikin ketawa hati. Hati. Ya kalau hati lagi bahagia, biar lu minum racun tetap cinta. Asik. Ada pepatah kadrun bilang. Iya kan kalau Arab ya dia kadrun pokoknya sama dia kan ya. Benar. Jadi pepatah kadrun. Qatlin nufus muharramun lakinnahu hillun idza kana habibun fa'ilu. Membunuh seseorang itu haram, akan tetapi halal kalau yang melakukannya adalah sang kekasih, orang yang kita cintai. Ya, sampai-sampai para sahabat Nabi itu mau berkorban semuanya buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Itu apa kalau bukan gerak hati? Kalau yang lain enggak sayang. iya. Begitu. Berarti besar banget pengaruh hati ya. Besar banget. Sumber segala sesuatu. Iya, iya. Mau sholat hati tidak hadir, semuanya hati. Iya, iya. Gini, Nabi SAW pernah bilang begini. Hati itu, akal itu pintunya hati. Iya. Akal pintunya hati. Lu lihat ya, pintu selalu lebih kecil dari ruangan. Iya. Nggak mungkin pintu lebih besar. Kalau ada orang bikin pintu yang lebih besar dari ruangannya, itu tolol. Benar ya? Iya. Lu bayar orang nih, bikin rumah. Dibikin Iya, iya. pintu gede, ruangannya kecil. Itu lu caci maki dari subuh sampai subuh lagi tuh. Padahal ngomong Wah, itu sampai besok. Blok. Ya kan? Iya, iya. Nah, berapa banyak dari kita sekarang yang membesarkan akal daripada hati? Iya. Kadang kita membalik ini. Hati jadi lebih kecil seperti itu. Untuk urusan dunia kita pakai hati, tapi untuk urusan akhirat kita pakai akal. Serem banget ini. Ayo, Iya, iya, iya. coba lihat. Mau terawih. Oh nanti waktunya masih panjang lagi. Akal. Tapi kalau hati, terawih cuma sunnah. Akal. Iya. Tapi kalau hati, puasa, santai aja puasa nggak apa ini. Akal. Kebalik, giliran untuk pekerjaan dunia, mereka menggunakan hati. Jangan terlambat ini, gua nanti dimarahin bos. Pakai hati. Pakai hati. Iya, 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 iya. Iya bener ya, Be. Lu iya. Iya, iya. Lu lihat bagaimana manusia telah berubah perilakunya, menjadikan hati tempat untuk yang kecil, sementara akal untuk yang besar. Padahal kebalik. Ya gunakan hati, letakkan dunia di tanganmu, sementara akhirat di hatimu. Iya. Karena akhirat jauh lebih besar daripada Dunia. Gini, batu bata yang kekal sama emas yang hancur. Kau pilih mana? Batu bata yang kekal sama emas yang hancur. Iya. Batu bata Iya, karena panjang, panjang, kekal. kekal. Iya.
Lalu bagaimana kalau akhirat itu emas yang kekal, dunia batu bata yang hancur? Waduh, emas. Ya udah kan itu. Ini lebih gitu. Lu lihat bagaimana kita melupakan akhirat di hati kita sehingga menaruh dunia di hati kita. Sampai sama sertifikat aja kalah. Sertifikat ditaruh di hati bikin sumpet. Wah, gua kalau nggak punya sertifikat nggak kerja, gua bete gimana dong, ini anak gue gini. Ditaruh di hati. Nggak tahu di akal. Nggak ada taruh di akal. Makanya kan ada orang yang bilang dunia dan akhirat itu seimbang, harus seimbang. Dunia dan akhirat Harus seimbang. harus seimbang. Baik, kita gunakan matematika. Iya. Oke. 100 tahun dengan selama-lamanya seimbang nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nggak seimbang ya? Enggak seimbang. Benar ya? Iya. Iya. Kalau nggak seimbang, ngapain kita bilang itu seimbang? Berarti kalau ada seimbang aja itu sudah cukup bodoh ya? Iya, udah salah lah. Bodoh lah, 100 tahun lah. Nah, pertanyaannya, kita hidup di dunia berapa tahun dan berapa tahun di akhirat? Di dunia paling 70-80 tahun. Iya, paling lama. Ya, akhirat selama-lamanya. Lihat bagaimana kita berbuat tiap hari dalam 24 jam satu hari. Kita berbuat lebih banyak untuk anak. Untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk dunia. Untuk dunia. Berarti kita bayangin, seimbang aja bodoh. Lalu apa namanya orang sekarang? Yang lebih banyak 100 tahun sama selama-lamanya. Banyakan 100 tahun lah. Oh, idiot. Ya kan gitu ya? Harus dong. Iya, benar. Seimbang aja bodoh. Apalagi lebih ya. Lebih yang 100 tahun dibilang lebih daripada akhirat. Idiot. Begitu sayang, lihat itu bagaimana pentingnya hati. Siap. Ya. Tapi apa Paki nggak nyangka juga sih, maksudnya Paki kira nih, maksudnya kayak tadi yang Paki bilang dah ini pembahasan yang ringan, ternyata Iya. ini dalam juga be. Oh, dalam hati. Dalam Loh, banget. dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Nah, Iya. iya. Tapi masya Allah sih be, maksudnya akhirnya Alhamdulillah. apa namanya hampir semua pertanyaan Paki kejawab sih. Alhamdulillah. Padahal tadi kayaknya baru satu atau dua sih. Baru satu atau dua pertanyaan gitu. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang. Iya. Ya, nggak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat semua. Amin. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin. Allah angkat dari segala macam penyakit hati. Amin. Allah jadikan hidup kita kumpul sama orang-orang yang hati bersih juga. Amin ya Allah. Ya, karena susah kalau udah kumpul sama orang. Memang nggak, tapi nggak bakal nyambung sih. Iya. Ada nyokap gue bilang mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Amin. Nah, kalau kau suguhkan gula, yang datang semut. Kalau kau suguhkan ikan, yang datang kucing. Perhatikan suguhanmu di dunia sama manusia, nah. Kalau kau suguhkan dunia, yang datang sama kau pecinta dunia. Mereka akan bersifat tamak, serakah, tipu daya, dusta, hawa nafsu, saling menjatuhkan, dan itu mereka akan menyakitimu. Tapi kalau kau suguhkan akhirat, yang datang kepadamu adalah pecinta akhirat. Pecinta dunia nggak suka. Iya. Mereka akan pergi. Ngomong apa sih ini? Ya, ngomong apa sih? Iya. Ya kan, lu apa sih ngomongin begini? Nggak penting banget lah, lu so baik lu. Ya kan, paham ya? Iya. Nggak akan terjadi hubungan indah antara pecinta dunia sama pecinta akhirat. Nggak nyambung gitu. At-tayr, ini pepatah kadrun lagi. At-tayr la yatiru illa bijinsih. Burung nggak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Jenisnya ya. Ya. Jadi makanya perhatikan jenismu. Kalau kau termasuk pecinta akhirat, insya Allah dimanapun kau pergi, kau akan ketemu sama pecinta akhirat. Amin. Ya, mulai sekarang kita mudah-mudahan ya Allah jadikan kita orang yang selalu mencintai akhirat. Amin. Walaupun amaliyah kita masih belum sebaik orang-orang pecinta akhirat. Siap. Amin. Wah, Gitu. Siap. Ini alhamdulillah nih mudah-mudahan nih video ini bisa manfaat banget sih. Amin. Ya, ini kalau yang Paki rasain sih manfaat banget ini. Amin. Obrolan singkat sama Babe ini cukup apa ya? Merefresh gitu ya. Alhamdulillah. Merefresh Paki ini alhamdulillah gitu kan. Yang tadinya Paki ngerasa nih udah tergoyahkan hati bahasanya gitu. Iya. Bahasanya tinggi banget. Kopinya kurang. Iya. Pokoknya kayak gitu deh. Ya. Alhamdulillah
berarti kita selesaiin ya Be. Siap. Sebetulnya kita udahin lah gitu, udah cukup alhamdulillah, dan pembahasannya juga sangat-sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah. Nah, pakai mau ingetin nih buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis, pokoknya jangan lupa di like, di komen, di share, sama di subscribe kayak gitu. Apalagi ini video menurut Paki nih bener-bener bermanfaat banget sih. Amin. Yang di episode 8, ini episode 8 ya? Ya. Lu tandain tuh di itu episode 8. Oh iya benar. Gitu. Jadi lu tahu udah berapa episode dibuat gitu. Ini episode 8 menurut Paki yang luar biasa sih. Alhamdulillah. Karena pembahasannya ternyata juga luar biasa kayak gitu. Alhamdulillah. Urusan hati, dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini sampai habis bisa nge-refresh juga hatinya gitu. Amin. Insya Allah, apalagi dengan penjelasan Babe yang sangat luar biasa. Amin. Biasa di luar. Biasa di luar kayak gitu. Nah, Babe ada tambahan lagi? Nasi goreng 2, ayam 2. Selamat istiqomah. Ya udah. Ya udah. Ini nggak selesai kok kayak gini. Ini kagak kapok nanyain itu mulu. Biar istiqomah juga. Oke, siap, baik. Kayak gitu. Ya udah, Paki sama Babe undur diri. Pokoknya sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa bahagia nonton video ini, dan mudah-mudahan bisa berbagi kebahagiaan juga kan? Amin. Ya udah, Paki undur diri sama Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.